pagi para pendengar My Salvo yang diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita merenungkannya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami dalam surga, pagi ini Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, sehingga firman-Mu menjadi bagian yang terpenting dalam hati, dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada pagi ini, di ayat yang ke-29 menjadi nats perikop kita, nats perenungan kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara sekalian, tema kita yaitu serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, zaman sekarang, saudara, seringkali kita mendengar kata pencitraan. Apa itu pencitraan? Pencitraan adalah suatu usaha menonjolkan diri atau menonjolkan citra diri yang baik kepada publik. Menonjolkan citra diri yang baik kepada publik. Kesan pencitraan ini sendiri, saudara, biasanya terkesan buruk. Karena banyak yang kemudian mempraktekannya atau melakukan pencitraan ini dengan penuh kebohongan atau berpura-pura. Dia pura-pura baik, dia pura-pura peduli, padahal dalam hatinya tidaklah demikian. Dia hanya melakukan kebaikan hanya untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang baik. Tetapi semuanya palsu. Nah, saudara, berbicara tentang pencitraan, memang banyak sekali orang yang sudah melakukan pencitraan ini. Kalau kita melihat public figure, orang-orang penting kadangkala mau menarik perhatian masyarakat, mereka melakukan kebaikan, tetapi sebenarnya mungkin mereka tidak ingin melakukan itu. Banyak konten-konten kreator zaman sekarang yang hanya mau melakukan kebaikan untuk dijadikan bahan konten. Tidak jarang, saudara sekalian, orang-orang percaya pun, orang-orang Kristen pun tanpa disadari juga melakukan hal ini. Berusaha berbuat baik, bertingkah laku baik di depan umum, tetapi tidak demikian ketika dia ada di rumahnya sendiri, atau tidak demikian dari hatinya, dia hanya ingin terlihat baik, mungkin supaya dipuji dan lain sebagainya. Nah, saudara, apakah kelihatan baik itu salah? Apakah terlihat baik itu salah? Saya pikir tidak, saudara. Karena Filipi 4 ayat 5 di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, saudara, tetapi kebaikan yang seperti apa yang harus terlihat dan ditonjolkan dalam diri kita yang dilihat oleh orang lain? Nah, saudara, kebaikan yang harus kita tonjolkan, yang terlihat, harusnya adalah kebaikan yang memang menunjukkan karakter Kristus ada pada diri kita, kebaikan yang menunjukkan bahwa kita mau melakukan kebaikan untuk kemuliaan Kristus, kebaikan yang merupakan perwujudan dari iman kita sebagai orang Kristen. Jadi kebaikan yang memang berasal dari hati kita. Saudara sekalian, kebaikan yang harus berasal dari hati kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sebenarnya ingin melihat hatimu. Kebaikan yang benar-benar timbul dari hati yang ingin Tuhan lihat dari dalam dirimu. Kita ingat 1 Samuel 16, saudara sekalian, ayat yang ke-7. Tuhan mau lihat hatinya Daud. Itu sebabnya dia memilih Daud untuk menjadi raja. Yang Tuhan lihat adalah kebaikan
hati Daud. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali pada pencitraan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, pencitraan itu penting. Tapi pencitraan seperti apa yang harus ada dalam diri orang Kristen, yang nampak dalam kehidupan orang Kristen? Saudara, citra diri seperti apa yang harus ada dalam diri kita? Citra diri kita adalah ketika kita memiliki keserupaan dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, apa maksud dari kata serupa dengan Kristus itu, saudara? Dalam bagian firman Tuhan ayatnya yang ke-29 dikatakan di sana, menjadi serupa dengan gambarannya. Nah, saudara, untuk memahami serupa dengan Kristus, kita harus memahami juga gambaran yang ada dalam tulisan Roma 8 ayat 29 ini. Gambaran di sini dalam bahasa Yunani berbunyi eikon. Nah, dalam gereja ortodoks, saudara, Rusia, Yunani, dan lain sebagainya, yang memakai istilah eikon sebagai sebutan gambar, saudara. Eikon dipakai sebagai sebutan untuk sebuah gambar tokoh dari Alkitab, termaksud Kristus ataupun orang-orang suci dalam sejarah gereja. Nah, menurut kepercayaan orang-orang Kristen atau anggota gereja yang ada di Ortodoks Timur, saudara, ikon itu bukan saja sekedar gambar yang memperlihatkan atau memperkenalkan ciri-ciri tokoh yang bersangkutan. Tetapi lebih daripada itu, ikon ini menunjukkan hakikat tokoh yang bersangkutan, kemuliaannya, kesuciannya, dan kuasanya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, terlepas dari kepercayaan atau tradisi yang ada, yang sudah saya sebutkan tadi, pemahaman mengenai ikon atau gambar ini membantu kita untuk memahami dengan jelas kata gambaran Kristus yang terdapat dalam pembacaan kita. Gambaran Kristus yang harus ada dalam diri manusia bukan hanya sekedar potret, saudara, bukan hanya sekedar lukisan dalam diri kita, tetapi lebih daripada itu, gambaran Kristus itu harus hadir dalam diri kita. Kristus harus hadir dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga yang kita tunjukkan dari diri kita adalah benar-benar karakter Kristus yang sudah berdiam, yang ada dalam diri kita. Kebaikan yang sudah kita tunjukkan adalah kebaikan yang berasal dari hati, di mana Kristus tinggal diam dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus selalu menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi ini ada dua alasan mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Alasan yang pertama, saudara, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Ayatnya yang ke-29, saudara. Kita boleh lihat di sana. Nah, kalau kita berbicara tentang kata pilihan, dipilih, pilihan. Nah, tentu kita tahu bersama, saudara, bahwa orang yang telah dipilih tentunya sudah memenuhi standar dari orang yang memilih. Nah, kalau kita bertanya, siapakah yang dipilih Allah? Siapa yang Allah pilih, saudara, dalam dunia ini? Nah, untuk melihat konsep pemilihan Allah, maka terlebih dahulu kita memperhatikan perkataan Paulus yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-28 dari Roma 8 ini. Dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kita akan membandingkan dengan beberapa terjemahan Alkitab, khususnya ayat yang ke-28 ini. Dalam terjemahan Alkitab Mobile Sabda atau WBTC Draft gitu, ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Merekalah yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Dalam Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 28 dikatakan kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin masih banyak perbandingan beberapa terjemahan Alkitab mengenai ayat ini. Dan memang muncul beberapa versi yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Nah, saudara, saya tertarik memilih Alkitab, terjemahan Alkitab Mobile Sabda yang dikatakan di sana yang cukup berbeda dengan Alkitab terjemahan yang lain yang menggunakan penekanan bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, merekalah yang dipilih sesuai dengan rencananya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari beberapa gambaran terjemahan di atas, maka saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa orang-orang yang dipilih Allah dari semula adalah mereka yang terpanggil untuk hidup mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Merekalah yang dipilih oleh Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-28 dan 29 kita tidak boleh melepas itu. Dalam kehidupan orang Kristen, ketika kita memberi diri kita untuk Tuhan, mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan, maka itulah panggilan kita. Dan saat kita mengambil komitmen kita untuk hidup mengasihi Allah, bukankah Allah sudah memilih kita? Untuk itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah sudah memilihmu, Allah sudah memilihku sejak semula, saudara. Maka sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus hidup mengasihi Dia sesuai dengan kehendak dan rencananya, karena itulah panggilan kita. Dan di saat kita menjadi orang pilihan, maka sudah wajib hukumnya supaya kita hidup serupa dengan Kristus. Saudara, bukan lagi karena supaya terlihat baik, supaya tidak palsu kebaikanmu, tetapi benar-benar kebaikan yang timbul dalam hatimu yang engkau tunjukkan. Maka ingatlah, kita ini orang pilihan. Sebagai orang pilihan, hiduplah selalu serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan artinya yang bersalah dibuat tidak bersalah. Tentu melalui penghapusan dosa. Saudara, kita manusia tentu adalah orang-orang yang berdosa yang sebenarnya layak untuk dihukum, harus untuk dihukum. Tapi karena pembenaran yang Allah sudah nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka kita yang tadinya harus dihukum telah dibuat bebas dan dinyatakan benar, sehingga kita tidak pantas untuk dihukum. Saya tidak membahas lebih dalam tentang kata pembenaran ini, tidak membahas lebih panjang lebar, tetapi yang ingin saya tekankan adalah ketika Kristus sudah mati dan berkorban untuk kita, maka kita boleh dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan artinya dipindahkan, saudara, dari yang tadinya berada di posisi berdosa, dipindahkan ke posisi hidup yang penuh dengan anugerah dan karunia Allah. Pembenaran akan terjadi, saudara, ketika seorang memiliki iman yang benar. Seorang yang dibenarkan adalah seorang yang harus bertumbuh di dalam iman,
diperbaharui sehari ke sehari, maka hidup sebagai orang yang dibenarkan setiap waktu adalah kehidupan yang selalu serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Pembenarannya sudah dinyatakan untuk kita. Maka setiap orang yang hidup di dalam Kristus, yang menerima anugerah pembenaran itu, maka selayaknya setiap waktu hiduplah serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita bukan lagi kebaikan yang palsu, pencitraan yang palsu, tetapi benar-benar keluar dari dalam hati kita, yang selalu kita sadari, sungguh saya adalah pribadi atau orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Nah, saudara sekalian, alasan yang ketiga kenapa kita harus serupa dengan Kristus, karena kita memiliki kemuliaannya. Kita memiliki kemuliaan, atau dengan sederhana, kemuliaan Allah ada pada kita. Ayatnya yang ke-30. Saudara, kalau kita belajar tentang sejarah penciptaan manusia, sejarah penciptaan menjelaskan bahwa kita diciptakan dengan tubuh yang penuh kemuliaan, kemuliaan Allah. Nah, dalam kisah penciptaan di dalam Kejadian kita lihat di sana, ketika Allah menciptakan manusia, rancangan semula Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia memiliki keserupaan dengan dirinya. Sudah dirancangkan, sudah ditakdirkan sejak penciptaan bahwa sungguh manusia harus memiliki keserupaan dengan Allah. Namun saudara, karena dosa, manusia telah merusak rancangan itu. Karena dosa, rancangan yang semula itu rusak. Nah, saat ini pada zaman anugerah, rancangan Allah sedang digenapkan dan sudah digenapkan dalam kehidupan umat yang percaya kepada Kristus. Allah mau mengembalikan manusia itu kembali pada maksud dan rencana Allah yang semula itu, supaya manusia menjadi serupa dengan gambarannya. Maka saudara, sudah selayaknya kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya di dalam Yesus Kristus kembali pada takdir kita, rancangan Allah yang semula, supaya kita serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, jadilah pribadi yang serupa dengan Kristus. Menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, supaya setiap waktu kita dapat menunjukkan kebaikan yang betul-betul timbul dari hati kita. Karena Kristus sudah hadir dalam hati kita, maka di hati kita, dalam hidup kita, yang harus kita tunjukkan adalah kebaikan yang benar-benar baik. Saudara, bukan tanpa alasan kita mau menunjukkan citra diri yang baik. Bukan tanpa alasan kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena memang saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena memang saudara, kita telah dibenarkan melalui Yesus Kristus. Dan karena kita memiliki kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ada dalam diri kita. Takdir hidup, rancangan manusia Allah untuk manusia, yaitu menjadi serupa dengan gambarannya. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah serupa dengan Kristus, maka kuasa dan berkat Kristus akan menolongmu untuk selalu berkenan kepada Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di surga, pagi ini Tuhan kami kembali diingatkan supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan lewat sikap hidup kami, tentu lewat tutur kata kami, kebaikan kami, seluruh aspek kami, hidup kami. Biarlah kami menjadi serupa dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami tidak menunjukkan bagaimana kehidupan selayaknya anak-anak Tuhan. Kami masih melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
kebaikan-kebaikan yang palsu, citra diri yang palsu. Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun selalu hati hidup kami, supaya kami menjadi pribadi yang selalu serupa dengan Tuhan. Hamba menyadari hamba sangat terbatas adanya menyampaikan firman-Mu, tetapi ketika kami mendengarkannya, kiranya kuasa-Mu menuntun hati hidup kami untuk dapat memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.